Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel ini. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan analisa seorang ibu bijak ya teman-teman yang mengatakan bahwa KDM ini bisa dipastikan akan menjadi RI1 karena dalam kunjungannya ke berbagai tempat itu selalu disambut meriah. Tetapi di sisi lain ini akan menimbulkan ketidaksukaan pada para pembenci KDM yang doyan korup duit rakyat. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kalau udah kayak begini, pasti bakal jadi RI1 tanpa banner. Tapi guys, banyak sekali kalangan pejabat yang ketar-ketir apabila Bapak Aing ini menjadi RI1. Banyak yang ketakutan kalau Bapak Aing ini bakal jadi presiden. Banyak sekali yang ketakutan, terutama anggota DPR, para pejabat-pejabat yang suka mendapatkan dana-dana siluman itu sangat ketakutan. Karena kalau Bapak Aing ini jadi presiden, semua birokrasi bakal dipangkas, anggaran-anggaran semua dipangkas, jadi sudah tidak ada keuntungan. Para pejabat, para anggota DPR yang biasanya melakukan studi banding keluar kota, keluar pulau, keluar negeri itu sudah tidak ada. Tidak ada yang namanya studi banding, rapat berkepanjangan, memakai anggaran yang besar, itu sudah tidak ada. Dana-dana rapat juga itu bakal dipangkas, udah tidak ada rapat-rapatan lah. Intinya langsung kerja aja, kerja gitu. Nggak usah pakai rapat-rapat. Kalau Bapak Dedi sistemnya seperti itu. Jadi udah tidak ada anggaran rapat, itu tidak ada. Itu anggota DPR itu sangat dirugikan. Apabila Bapak Aing ini jadi presiden, banyak yang dirugikan. Sebab apa? Mereka sudah tidak bisa studi banding keluar kota, keluar pulau, keluar negara, terus jajan apem lendir, udah tidak bisa dana-dana apem lendir itu sudah tidak ada, bakal dipangkas semua sama Bapak Dedi. Karena Bapak Dedi itu seperti itu sistemnya di Jawa Barat juga, semua anggaran juga dipangkas semua. Jadi para pejabat itu, anggota DPR yang biasanya nginep di hotel mewah, yang biasanya studi banding ke Bali, keluar pulau, keluar negara juga itu biasanya kan sambil jajan-jajan apem lendir kayak gitu. Jadi itu anggaran studi banding itu kan udah ndak ada, jadi ndak bisa jajan lah. Ya bisa jajan-jajan apem lendir itulah para pejabat. Kan para pejabat itu kan biasanya kalau keluar kota, keluar pulau itu yang melakukan studi banding, kunjungan itu kan sambil jajan-jajan apem lendir guys. Enak apem lendir mah. Kalian nggak tahu kalau para pejabat itu suka sekali kayak piara ani-ani gitu ya, jajan-jajan apem lendir kayak gitu. Tapi kalau Bapak Dedi ini nanti jadi presiden, kayaknya udah ndak ada anggaran apem lendir ya, pokoknya bakal dimusuhin lah. Makanya berusaha kayaknya pada akan menjegal Bapak Aing, karena kalau Bapak Aing jadi presiden gawat guys, gawatnya ya begitulah, ndak ada anggaran apem lendir kayak gitu loh ya. Jadi mulai sekarang juga udah banyak mulai yang nyinyir gitu, terutama Rasman, anggota DPR juga udah banyak tuh yang nyinyirin Kang Dedi. Kayak hampir semuanya ya, anggota DPR tuh hampir semuanya itu nyinyirin Bapak Dedi. Terus ya semualah kayak ya pejabat-pejabat yang suka jajan apem lendir itulah nyinyir. Jadi intinya tidak suka gitu. Apalagi Rasman takut sekali gitu kayak Bapak Dedi bakal jadi presiden, itu takut nanti jangan-jangan dia bakal nyalon jadi presiden. Loh emang kenapa kalau Bapak Dedi itu nyalon presiden? Kenapa emangnya? Iya, emangnya kenapa? Nyalon presiden juga Bapak Dedi nggak usah lah pakai banner segala, rakyat udah tahu. Udah tahu Bapak Dedi itu kinerjanya nyata, baik, nggak cuma omong-omong doang. Jadi udah nggak perlu namanya banner itu nggak perlu. Indonesia ini semuanya udah pada kadung cinta sama Bapak Aing. Jadi nggak perlu banner lagi. Kayak gitu guys. Bukan cuma warga Jawa Barat yang cinta sama Bapak Aing. Orang Kalimantan, orang mana, seluruh Indonesia Raya juga udah pada cinta sama Bapak Aing. Ya, jadi tak perlulah banner, udah nyapres aja, nggak usah ada banner spanduk Bapak Aing, nggak usah ada juga, udah orang udah tahu, udah lihat lewat YouTube aja. Kalau banner kan paling yang lewat doang yang lihat. Kalau
kalau apa lewat YouTube, lewat TikTok kan semua juga orang udah tahu itu mah Bapak Aing kerjanya bagus kayak gitu. Pokoknya lah mantap lah Bapak Aing mah. Ini saya ngelihat Gubernur Jawa Barat kita euforia pakai singlet aja. Aduh, dari tadi senyum-senyum sendiri gitu. Ya, merasa terhibur, jelas, iya gitu. Terus merasa, ya Allah, kayaknya baru deh ada pejabat yang seperti Kang Deddy Mulyadi itu baru banget. Bayangin aja coba, nggak segan-segan pakai kaos singlet di tengah kerumunan untuk berbahagia bareng dengan masyarakatnya, merayakan kemenangan Persib. Apa ya ini bener-bener merakyat tuh, bener-bener gitu, berbaur dengan rakyat, yang nggak cuma pencitraannya aja gitu. Artinya pencitraan dulu ada orang yang sangat mencitrakan diri sebagai kaum bawah yang sangat merakyat, tapi ternyata setelah ditelusurin harga-harga bajunya mahal gitu ya, dan sebagainya. Tapi belum pernah ya ada yang sampai pejabat senekat ini gitu pakai kaos singlet ya begini ini gitu. Nggak ada jarak. Bener-bener ya, kita tuh yang selama ini kita tuh kan citra pejabat tuh kayak tidak terjangkau ya. Kayak pejabat itu yang seharusnya melayani rakyat, malahan kayak dia tuh penguasa rakyat gitu kan, citranya seperti itu ya selama ini. Tapi sekarang tuh citra pejabat tuh bener-bener kayak bergeser 100% oleh Kang Deddy Mulyadi, seolah-olah pejabat tuh balik ke fungsi asalnya, pelayan rakyat. Ini bener-bener nih apa yang dilakuin Kang Deddy hari ini aja bener-bener ngehibur saya sebagai rakyat gitu kan. Iya benar ya guys. Sepele, sederhana, tapi benar-benar menghibur dan benar-benar kayak ngedobrak pejabat nggak terjangkau selama ini tuh benar-benar jadi balik ke fungsi asalnya, bahwa pejabat adalah pelayan rakyat, termasuk menghibur rakyat. Keren KDM, panjang perjuangan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, betul tidak? Makanya agar kita tahu, kita kenal, makanya kita harus lebih mendalami sebetulnya apa sih yang menyebabkan beliau seperti itu. Dari kacamata saya yang saya coba untuk telaah berdasarkan berita-berita tentang beliau, saya menemui ada beberapa karakteristik utama yang ini tentunya akan menjadi dasar kita untuk bisa memahami kenapa beliau mengambil kebijakan. Yang pertama, beliau sangat berpihak kepada rakyat kecil. Betul tidak? Semua yang sekarang itu jadi rame itu karena keberpihakan beliau kepada rakyat kecil. Bagaimana masyarakat bisa langsung mengadu di media sosialnya, bahkan mungkin bisa datang langsung kan, seperti itu. Itu akan langsung ditindaklanjuti karena itu adalah bentuk daripada keberpihakan beliau kepada rakyat kecil. Makanya kita akan bisa memahami kenapa ketika ada rakyat kecil, masyarakat yang memang kurang mampu mengeluhkan tentang berkaitan dengan pendidikan, iuran, akhirnya langsung ditanggapi. Gercep ya. Betul. Apa saja. Ini bukan masalah tentang kegiatannya Bapak Ibu. Esensinya bukan itu. Tapi karena beliau berpihak kepada rakyat kecil, jangan sampai ada rakyat kecil yang tersakiti, tidak merasa bisa menikmati pendidikan. Saya bicara khusus di pendidikan saja. Makanya banyak yang masih mengeluh tentang apa? Studi tour. Kalau di SMK tidak mengenal istilah studi tour. Karena terkait dengan iuran. Kan kalau sudah iuran kan berarti sama rata dengan waktu yang ditentukan. Dan itu tentunya akan jadi masalah. Karakteristik utama adalah yang pertama, bahwa beliau itu berpihak kepada rakyat kecil. Jadi mindset kita bisa tahu, oh kenapa beliau punya keputusan yang seperti ini. Karena fokusnya adalah masyarakat, rakyat kecil. Tapi kan kita juga rakyatnya KDM, Bu. Iya, betul.
Hanya kita harus bisa memposisikan diri kita saat kita menjadi bagian dari birokrasi di bawah kepemimpinan beliau dan saat kita menjadi rakyat biasa. Tolong bisa bedakan itu dengan baik. Jadi jangan dicampur adukan agar tidak salah. Itu teman-teman opini 3 ibu bijaksana ya teman-teman, netizen bijak yang menyampaikan pendapatnya, perspektifnya tentang KDM. Yang menarik tadi di antara semuanya punya perspektif masing-masing ya. Dan yang ada sedikit analisa untuk ke depan itu KDM ini kelak akan jadi RI1. Saya sih setuju-setuju saja ya, karena butuh yang agresif ya teman-teman. Pemimpin itu Indonesia ini ya, bahkan berbagai organisasi, berbagai negara sebenarnya ya, memang dibutuhkan itu pemimpin yang strong ya teman-teman, strong leadership ya. Kalau pemimpin lemah itu biasa di bawah tuh kacau ya, bukan otoriter ya, bedakan ya. Strong leadership itu memang menurut saya kalau sudah di level atas tuh butuhnya strong leadership sih. Kalau di level bawah-bawah itu ya soft ya, masih persuasif, tapi di level atas menurut saya itu benar-benar yang namanya pemimpin tinggi itu strong leadership itu benar-benar kunci banget ya, yang sangat menentukan kemajuan suatu yang dipimpinnya, entah itu negara, daerah, organisasi ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, setuju atau tidak? Coba tambahkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Teman-teman juga bisa berlangganan di channel ini untuk mensupport channel ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.